Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok Allahmu ada 3? Itu bukan, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus. Baru saya jelaskan bagaimana cara kamu punya Roh Kudus. Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Ya kan? Itu. Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologia tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, di antara, karena kita bilang Allah itu esa tapi 3 pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam statement. Jangan bilang satu Allah adalah 3 Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Waktu kita bicara tentang Allah itu Tritunggal, pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu 1 pribadi sekaligus 3 pribadi, atau 1 hakikat sekaligus 3 hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu 3 pribadinya, tunggal hakikatnya, yang dibicarakan ini 2 hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Ya. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Begitu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam. Itu namanya Yesus, mau percaya Yesus tuh ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya-percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita ini dalam hidup di hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok Tritunggal tuh kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh tuh Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah tuh bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah. Maka Allah yang bisa masuk di otakmu tuh sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen itu Tritunggal sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, itu. Oke. Hari ini kita akan membongkar ajaran Trinitas. Konsep Trinitas dari sejak awal dideklarasikan di Konsili Nikaya tahun 325 telah mengundang banyak sekali perpecahan, tubuh Kristus terpecah belah, dan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Beberapa bishop dikucilkan dan mereka kemudian saling menggulingkan satu sama lain. Ketika kita mempelajari Trinitas, maka Anda akan melihat konsep yang ada di gambar yang Anda lihat saat ini di layar, bahwa ada 3 pribadi di dalam satu entitas, 3 pribadi yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak atau Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kemudian Anda akan melihat bahwa Bapa bukan Anak atau bukan Yesus. Bapa bukanlah Roh Kudus. Juga Yesus bukanlah Roh Kudus, Yesus bukanlah Bapa. Dan Anda akan melihat bahwa Roh Kudus bukanlah Yesus dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Konsep di dalam gambar ini yang Anda akan dapat temui di semua buku-buku teologi di dunia tentang Trinitas adalah sebuah konsep yang sangat absurd. Mengapa demikian? Karena ketika Anda mengatakan bahwa Bapa bukanlah Yesus, maka itu jelas melanggar firman Tuhan yang sangat jelas tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Anda akan juga melihat di Yohanes 14 ayat 9. Jikalau kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Bapa bukanlah Yesus jika Yesus dengan Bapa adalah satu? Jika Yesus berkata apabila orang melihat Yesus, maka dia melihat Bapa.
Bagaimana orang bisa mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian kita beranjak kepada Bapa, bukan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus memanggil El atau Allah di dalam frasa tunggal, dalam bentuk tunggal, sebagai Bapanya. Yesus mengajar kepada kita untuk memanggil El yang tidak kelihatan itu sebagai Bapa. Maka kita akan tahu bahwa Bapa adalah El itu sendiri, atau Theos dalam bentuk tunggal. Kemudian Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa Theos adalah pneuma, Allah adalah roh. Jadi kalau Bapa bukan Roh Kudus, maka Yohanes 4 ayat 24 ini menjadi tidak berlaku. Sedangkan Yohanes 4 ayat 24 jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh. Maka jika Anda berkata bahwa Bapa bukanlah roh, maka ada berapa roh yang ada di dunia ini? Ada roh Bapa dan roh Yesus. Ada Roh Kudus. Belum lagi Anda lihat di dalam Wahyu ada 7 roh Allah. Lalu roh-roh yang mana lagi? Ada berapa macam roh? Kemudian, bila saudara mengatakan bahwa Yesus bukan Roh Kudus, maka siapakah yang ditemui oleh Paulus? Apakah yang ditemui Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik? Lalu apakah yang berbicara kepada Paulus? Roh Yesus. Ketika Paulus berkata tentang roh Yesus, lalu roh yang mana lagi? Ketika konsep Trinitas berkata Yesus bukan Roh Kudus, maka jelas itu melanggar kedaulatan Yesus sebagai Roh Kudus, roh yang suci. Allah itu bukan 1, 2, 3, mono, duo, atau tri. Allah tidak bisa kita hitung. Eksistensi Allah tidak bisa dihitung oleh manusia. Allah yang adalah roh, Ia yang dari semulanya ada, yang kita sebut dengan Elohim dalam bentuk plural ini ada di dalam Kejadian 1, yaitu ketika Elohim menciptakan langit dan bumi, dan ketika Elohim menciptakan manusia. Jadi saudaraku, di dalam memahami Alkitab, Anda tidak boleh sama sekali lepas dari yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan jangan melampaui apa yang tertulis. Kesesatan gereja dimulai dari kompromi dengan apa yang tidak tertulis. Para rasul, Yesus dan para rasul, dan bahkan di dalam perjanjian lama tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang Trinitas. Tetapi di zaman Konsili Nikaya lah Trinitas ini dideklarasikan setelah banyak orang berusaha mengkonsep Tuhan yang maha besar, mengkonsep Elohim yang maha besar di dalam otaknya yang sempit dan kecil. Maka sama saja dengan mengkotakkan Elohim. Saudaraku, ketika manusia bisa mengkonsep sebuah mekanik, maka manusia mulai menciptakan mesin uap, manusia menciptakan mobil, manusia menciptakan pesawat terbang, manusia menciptakan robot. Ketika manusia bisa mengkonsep tumbuhan, maka manusia mulai membuat kultur jaringan, mereka membuat rekayasa genetik terhadap tumbuhan. Ketika manusia bisa mengkonsep binatang, maka mulailah manusia mengkloning binatang. Ketika manusia bisa mengkonsep manusia, mulailah manusia mengkloning dirinya sendiri. Ketika manusia bisa mengkonsep Tuhan, maka manusia menciptakan Tuhan. Saudaraku, sejak konsep Trinitas dideklarasikan, maka terjadi pertentangan yang begitu rupa. Gereja kemudian menutup Alkitab bagi orang awam. Gereja menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata, dan orang awam tidak boleh mengaksesnya. Hanya para imam yang disumpah yang boleh membacanya. Dan kalau para imam ini berani berpikiran berbeda daripada yang telah diajarkan, terutama tentang Trinitas, maka para imam ini akan dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Beberapa jemaat, beberapa pendeta, beberapa pengajar bahkan mengatakan, bila engkau tidak mengakui Trinitas, maka engkau bukan saudara kami. Saya katakan pendeta itu sudah jauh melangkahi apa yang tertulis. Itulah yang disebut mengatakan kafir. Sebab ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, baik itu Mormon, baik itu Saksi Yehova, baik itu karismatik, baik itu Katolik, baik itu Protestan, Ortodoks, atau apapun, selama ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan ia dari antara orang mati, maka mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Bukan dengan mengakui Trinitas. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati Anda.